Oke. Yuk, adik-adik kelas 9 ya ini. Boleh. 9 ya, betul ya? Kathleen, Shalom, Jessica, Aika, Marina, Yeslin. Ini 9 atau 7? 9. 9. Tadi ada Jessica soalnya. Kan nggak mungkin Jessica sama Patrick satu kelas kan? Oke, yuk. Satu orang pimpin doa dulu ya sebelum kita mulai. Siapa yang bersedia buat pimpin doa? Silakan adik-adik. Adakah yang bersedia buat pimpin doa? Kak, tolong. Ayu, Wandira. Boleh pimpin doa yuk? Silakan adik. Oke, thank you, Ayu. Yuk, terakhir kita udah translasi ya. Cukup satu pertemuan, nggak perlu lama-lama karena memang itu mudah. Nah, sekarang kita ngomongin yang namanya dilatasi. Dilatasi itu bisa dalam arti pembesaran atau pengecilan. Ya, jadi sama kayak kita pakai loop ya. Kalau pakai loop kan itu kan lebih besar bendanya ya. Terus kalau pengecilan kita bisa pakai apa ya, fasilitas zoom in zoom out gitu ya di handphone ataupun di galeri ya, di kamera. Oke. Kalau dengar-dengar kata pembesaran dan pengecilan, yang pertama yang mempengaruhi sebuah pembesaran atau pengecilan itu apa sih biasanya? Perkalian. Perkalian. Iya, perkalian. Oke. Perkaliannya identik dengan apa? Kalau kalian ngelihat foto objek gitu kan agak jauh, kalian zoom in, itu mainnya apa sih? Positif negatif. Iya, positif negatif betul. Pembesaran pengecilan. Cuman mainnya apa? Lebih kemana? Kalian pakai kamera nih di handphone. Kalian mau lihat benda yang agak jauh tapi bagus. Kalian kan zoom out kan. Kalian gedein tuh. Nah, yang digedein tuh apanya sih? Tingkat fokus. Tingkat fokusnya ngomongin apa? Kejelasan. Kejelasan ngomongin apa? Precise. Hah? Kayak apa ya? Ngomongin apa biasanya? Kejelasan itu ngomongin apa? Akurat. Akurasi. Akurasi ngomongin apa? Benar pancing terus sampai dapat pas jawabannya. Ayo yang suka fotografi. Identik dengan apa sih? Pembesaran pengecilan itu identik dengan apa? Zoom in, zoom out itu identik dengan apa? Pernah sadar nggak? Pernah nggak? Kalian pakai alat tuh identik dengan apa sih? Kebetulan ini yang kita pelajari hari ini, itu identik dengan yang kalian pakai sehari-hari buat foto, buat video gitu ya. Ada? Tahu? Identik dengan apa sih? Ada yang pernah pakai mikroskop nggak di sini? Pernah. Nah, untuk atur objeknya supaya kelihatan jelas kita butuh apa sih? Kita butuh besarin atau kecilin kan?
kita mainnya apa itu? Ada knobnya kan, ada knobnya itu. Knobnya itu apa sih? Buat ngatur apa? Knob pengaturan untuk lihat gambarnya lebih jelas itu apa? Lebih kemana? Lensa. Iya, itu lensa betul. Maksud Kak Bandar bukan lensanya. Lebih kemananya, penekanannya lebih kemana, supaya kalian bisa lebih jelas melihatnya. Ketajamannya betul ketajaman, gitu ya. Cuman maksudnya kalian paham nggak sih yang kalian pakai itu tentang apa? Selama ini kalian pakai kamera tuh, kalau kurang jelas kalian zoom, kalau apa terlalu dekat kalian bisa zoom out gitu. Pakai apa sih kira-kira? Yang paling gampang aja yang kalian ngerti. Faktor apa yang bisa menyebabkan dia dibesarkan atau dikecilkan? Kan ada 1,2, 1,5, terus ada 1,82 gitu ya. Kalau kamera kan pembesarannya kan begitu ya. Nah itu Pengaturan apa? Hah? pengaturan lensa kok Iya, itu apa namanya? Angka-angka itu nunjukin apa sih? Angka itu nunjukin apa sih? Griffinnya apa? Perbesaran berapa kali lipat gitu. Iya, nggak cuma perbesaran kan. Kalau kita misalkan tadinya udah gedein, kita mau kecilin gitu kan. Nah itu tuh tetap bukan cuma perbesaran tapi pengecilan kan. Nah pembesaran dan pengecilan itu identik dengan apa gitu? Identiknya dengan apa coba? Ada yang bisa jawab? Sudah belajar IPS kan? Oke, IPS. Sekarang nggak benar Panci. Kalau peta Indonesia, misalkan apa ya, gambarnya kan luas. Kalau kita mau ngambil satu wilayah Jawa Barat, apakah kita pakai gambar yang sama untuk melihat satu wilayah? Enggak. enggak. Pakai apa dong? Supaya gambarnya lebih jelas diapain? Pakai skala bukannya, Kak? Skala. Jadi angka-angka yang ada di kamera itu sebetulnya dan yang ada di mikroskop itu yang kalian pakai itu ngomongin skala. Mau skalanya pembesaran atau pengecilan itu skala. Jadi faktor yang mempengaruhi sebuah kamera ataupun sebuah mikroskop atau apapun yang bentuknya lensa itu nggak cuman ngomongin uh, knob yang bisa diputer atau disetting gitu ya. Tapi itu ngomongin skala. Secara tidak sadar kalian lagi ngomongin skala di sana. Jelas nggak adik-adik? Siapa yang baru sadar selama ini alat yang kalian pakai itu ngomongin skala? Iya dong, fair dong. Kita mau gambarnya lebih jelas. Kita skalanya pasti kita jelasin dong. Iya nggak? Walaupun bendanya jauh. Betul ya? Yang katanya konon kalau kamera Apple tuh lebih bagus, nggak akan pecah, nggak akan ngeblur gitu. Tetap dia butuh skala kan? Supaya gambarnya bagus. Betul nggak? Iya dong. Nggak bisa kita bilang kita nggak atur scalingnya, nggak atur skalanya, gitu. Terus didapat gambar yang bagus. Enggak dong. Nah, sama dengan yang kita akan pelajari ini, namanya dilatasi. Dilatasi ini butuh yang namanya skala. Pembesarannya atau pengecilannya berapa kali. Itu. Ya, oke. Nah, pengertian dasarnya tadi udah Kak Bandar pancing bahwa dilatasi itu kita bahas perkalian. Perkaliannya bisa lebih besar atau lebih kecil. Ya, tergantung skalanya. Jadi skalanya bisa skala positif atau skala negatif.
Oke. Nah, kalau secara konsep faktor skala di dilatasi itu ditentukan oleh ini, jarak dari pusat dilatasi ke bayangan dan jarak dari pusat dilatasinya ke titik asal. Nah, coba lihat di gambar ini mana yang merupakan titik pusat, mana yang merupakan benda asli, mana yang merupakan bayangan. Titik pusatnya O, Oke, ini titik pusat. dan benda aslinya itu yang segitiga yang paling kecil, dan Ini benda asli. yang Ini P. pusat. Yang ini Ini yang terus diperbesar atau bayangannya. bayangannya. Ada yang punya jawaban lain? Ada punya jawaban lain? Jadi selalu dipengaruhi 3 faktor ini. Ada titik pusat, ada benda aslinya, ada bayangan. Kalau ini dulu zaman Kabandar kecil, kita main lilin. Ada lilin kalau lagi mati lampu gitu ya. Kita gambar main tangan gini, ada gambar burung kah, apakah gitu. Nanti di temboknya muncul bayangannya lebih gede. Gambar ya, kita bakal belajar apa di dilatasi. Intinya Kabandar tadi udah pancing dengan beberapa pertanyaan. Dan akhirnya dapat Jason jawabannya tentang skala. Jadi dilatasi sangat ditentukan oleh skalanya. Ya. Mau dia pembesaran atau pengecilan, tetap fokusnya di skalanya. Gitu. Oke ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Silakan dicatat dulu ini adik-adik. Nanti ini akan kita pakai terus selama kita bahas dilatasi. Sudah? Sudah dicatat? Mana ya? Ya. Kita lanjut yuk. Nah, gambarnya memang nggak terlalu kelihatan yang ini. Ya, karena memang ini gambar garisnya putus-putus. Gambar skip aja. Nanti kalian bisa lihat di materinya. Perhatikan adik-adik yang sebelah kanan, itu faktor skalanya adalah setengah. Nah, kalau faktor skalanya setengah, kira-kira dia dibesarkan atau dikecilkan? Dikecilkan. Kalau misalkan lebih dari 1, berarti dia dibesarkan. Ya. Nah, yang itu pembesaran. Ya. Jadi selalu dilihat adalah faktor skalanya. Nggak selalu ngomongin pembesaran, tapi dikecilkan pun itu termasuk dilatasi. Oke, aman ya? Yuk, kalau aman, Kabandar nggak akan lama di sini, kita langsung masuk ke konsep dilatasinya. Yang pertama adalah ini yang perlu kalian tahu. Faktor apa aja yang mempengaruhi dilatasi. Oke. Nah, kalau K-nya itu atau skalanya positif, ya, kalau skalanya positif atau lebih besar dari 0, maka benda dan bayangannya itu arahnya sama. Ya. Kalau K-nya positif, jarak bayangan ke benda dan jarak titik pusat ke bayangan itu arahnya sama. Tapi kalau K-nya negatif, maka jarak titik pusat ke benda itu berlawanan dengan jarak titik pusat ke bayangan. Oke, ini yang perlu kalian pahami. Ya, faktor skala itu menjadi penentu. Apakah dia sama arahnya atau berlawanan arahnya.
si bayangan tersebut dari bendanya. Nanti kita akan uji pakai ini ya, diagram Cartesius lagi ya, pakai koordinat lagi. Oh iya, Kak Bandar kemarin udah periksa berapa, ada 3 orang untuk tugas yang refleksi. 2 orang udah oke jawabannya dan udah Kak Bandar nilai. Yang lain tolong kumpulin ya adik-adik ya. Kemarin udah Kak Bandar nilai 3 orang, tapi 1 orang buatnya pakai eh, nggak ditulis tangan. Jadi Kak Bandar please tolong kalau Kak Bandar kasih tugas matematika please tulis tangan di kertas, gambarin atau kerjakan pakai tulis tangan, jangan pakai diketik adik-adik. Kalau diketik pasti Kak Bandar balikin lagi. Ya. Kak Bandar butuh bukan cuma jawaban tapi Kak Bandar pengen lihat apa yang kalian tulis itu kalian ngerti. Ya. Iya, gambarnya sesuai warna yang udah Kak Bandar tentuin. Ya. Kalau nggak ada pena, pakai spidol boleh, pakai krayon boleh. Apa yang ada yang warnanya ini aja. Jangan sampai beli adik-adik ya. Kalau sampai beli nanti Kak Bandar jadi nyusahin kalian. Boleh pinjam tetangga kok. Kan lagian cuma gambar garis doang. Nggak banyak lah dipakai. Ya. Oke. Yuk, kalau udah, kita lanjut yuk. Ini faktor skalanya ya, tolong diingat ya. Nah, ini contoh dilatasi pada bidang koordinat. Nah, coba cerna adik-adik, mana yang kira-kira bendanya? Lihat gambar ini, mana yang jadi bendanya? Yang jadi bendanya di awal mana? Di sini ada 3 segitiga ya. Segitiga mana yang awalnya jadi bendanya? Eh, man? Mana yang jadi bendanya? Coba lihat dari koordinat ini. Benda aslinya segitiga yang mana sih? Di sini ada segitiga OAB namanya. Segitiganya segitiga sembarang. Bukan segitiga sama kaki atau sama sisi, bukan. Ada segitiga OAB. O itu pusat dilatasinya, koordinatnya 0,0. Si O itu sebagai pusat dilatasi, koordinatnya 0,0. Lalu yang dibilang titik A sebagai titik asli A-nya yang mana? Coba lihat gambarnya. Titik A aslinya yang mana? A-nya 6,4 kata Eno.
lalu B-nya kata Enok tadi min 4,2. Nah, ini segitiga OAB, hasilnya koordinatnya ini. Di sini Kak Bandar tanda kasih tanda warna biru. Birunya biru muda. Ya. Nah, lalu sekarang pertanyaan Kak Bandar. Mana yang jadi bayangan dilatasi yang punya K positif dan K negatif? Ingat tadi clue-nya. Kalau K-nya positif, maka dia arahnya sama dengan benda asli. Si bayangannya. Lalu kalau K-nya negatif, berarti dia arah bayangannya berlawanan dengan benda aslinya. Mana yang jadi K positif, mana yang jadi K negatif. Dan berapa nilai K-nya? Nilai K-nya berapa? Kalau dia positif, kalau dia negatif, nilai K-nya berapa? Yang positif kira-kira yang mana? K positif 3/2. K negatif min 1. Oke. Patrick, kira-kira yang positif yang gambar yang mana, Pat? Yang searah dengan bangun ruang aslinya itu. Yang A-nya itu 9,6. Mm-mm. Ada simbol bayangannya juga yang ke satu, dan juga yang kedua B bayangan ke satu B min 6,3. Oke. Berarti bayangan yang K positif itu yang ini ya, areanya yang di atas ya. Oke, sekarang kita cek K-nya dulu ya. Titik A aslinya kan 6,4. Terus bayangannya kan 9,6. Ya kan? Nah, berdasarkan polanya si dilatasi, kalau kita mau tahu bayangan dari suatu benda yang sudah kena dilatasi, pakai konsep yang di bawah ini. Titik P ini A, B benda aslinya, lalu pusat dilatasinya titik O itu tadi 0,0, K ini faktor skalanya. Maka kalau dia didilatasi dengan faktor skala, berarti tinggal kalikan aja A kali K, B kali K untuk bayangannya. Berarti si 9 ini, itu adalah perkalian dari 6 dikali K-nya. Dan si 6 ini, si 6 yang ini, gitu ya, itu perkalian dari 4 dikali K. Nah, kira-kira K-nya berapa? Kan gitu ceritanya kan? Ya enggak? Berarti K-nya sama dengan 9 dibagi 6. 9 bagi 6 berapa? 1,5 Kak. 1,5. Berarti ini juga sama dong harusnya. K-nya sama dengan 6 dibagi 4. Nah, ternyata kalau dia dibesarkan, skalanya 1,5 atau 3/2. Dari benda aslinya dibesarin 1,5. Gitu. Sama kayak kamera kita kan, kalau kita mau zoom 1,5 kan tinggal kita set ke 1,5, ya enggak? Ya kan? Skalanya. Oke, sekarang tinggal yang negatif. Yang negatif itu kan berarti yang ini ya, min 6, 6, min 3 sama min 9, min 6. Nah, kita ambil aja satu titik. Titik A asalnya kan 6,4. Bayangan keduanya berarti min 9, min 6. Oke, berarti kemudian kita kayak tadi ya, berarti kan min 9 ini sama dengan 6 dikali K. Iya enggak? Min 9 yang ini kan hasil 6 dikali K. Ya kan?
Oke, K-nya jadi min 9 dibagi 6 atau min 1,5. Nah, berarti ini nilai pembesarannya skalanya min 1,5. Buat yang di bawah. Ingat, kalau dia negatif, maka arah bayangannya berlawanan sama benda aslinya. Nangkep ya? Sampai di sini bingung nggak? Tentang dilatasi. Kalau kalian sudah kuasai ini, kalian nggak usah bingung lagi dengan dilatasi. Sama seperti kayak kemarin translasi. Ingat, dilatasi itu sangat dipengaruhi besarnya nilai K. Mau dia berlawanan atau searah sama bendanya, faktor K-nya sangat mempengaruhi. Gitu. Ya, dicatat dulu ya, adik-adik ya. Digambarin kalau bisa. Ya, Kapender kasih waktu 5-10 menit buat gambarin ini sama nyata. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di chat ya atau resen ya. Oke, sudah ya? Yuk, kalau sudah kita lanjut ke kalau misalkan dilatasinya titik pusatnya bukan 0,0, bukan titik O, tapi sebuah koordinat. Ya, kalau ini kan masih titik pusatnya itu titik pusat koordinatnya 0,0. Sekarang titik pusat dilatasinya bukan di 0,0 tapi di titik yang lain. Oke, secara konsep sama, cuman bedanya cuman di titik pusatnya aja nanti ya. Nah, dilatasi dengan titik pusatnya ini S. S itu koordinatnya X, Y. Ya. Kalau dia titik pusatnya bukan di titik 0,0, maka pakai ini. Di sini pusat dilatasinya di titik S. S itu koordinatnya 3,2 yang ada di gambar. Nah, kalau dilatasi dengan titik pusat yang bukan 0,0, pakai konsepnya yang ini. Ini titik aslinya A, B. Ini S ini pusat dilatasi, K ini tadi skalanya. Maka untuk cari X bayangannya pakai konsep ini. K dikali A min X ditambah X. Kalau cari
Y-nya berarti Y bayangannya K dikali B min Y ditambah Y. Jadi kalau kalian mau tulis secara lebih gampang gitu ya adik-adik ya. Kalau kalian mau butuh, misalkan titik P-nya kan A, B, ya kan? Bayangannya kan selalu A aksen, B aksen gitu ya. Nah, kalau kalian mau tulis A aksennya itu kalian bikin aja begini. K sama dengan K dikali A min X ditambah si X. Nah, X ini kan punya si S ini kan, ini X, Y. Lalu B bayangannya kalian tulis aja begini, K, B min Y ditambah Y. Udah. Nanti kalau udah dapat masing-masing, kalian tinggal masukin ke sini angka. Oke, misalkan di sini Kak Bandar ambil satu titik ya. Kak Bandar ambil titik Q. Titik Q itu kan, bentar, Kak Bandar kayaknya pakai titik Q aslinya itu kan 7,6. Oke, nah kalau ini didilatasi oleh titik S sebagai pusat dilatasinya 3,2. Nah, K-nya kan kita belum tahu berapa. Nah, untuk cari K-nya, berarti kita pakai konsep ini. Ya, bayangannya Q bayangannya itu 9,8. Nah, baru kita pakai konsep yang ini. Oke, Kak Bandar ambil satu titik deh yang ini ya, yang A-nya. A-nya itu kan 9 bayangannya. 9 sama dengan K dikali A-nya itu kan yang ini, 7. 7 dikurang X-nya kan 3. Ditambah 3. Berarti 9 sama dengan K dikali 4 ditambah 3. 3-nya pindahin aja ke sana kan? Berarti 9 min 3 sama dengan 4K. Maka 9 kurang 3 kan 6. Maka 6 sama dengan 4K. Berarti K-nya 6 dibagi 4. 1,5. Gitu. Kak, perlu semua titik diuji nggak? Nggak usah. Kalian cukup ambil satu titik aja. Kayak di sini Kak Bandar ngambil titik Q, nggak usah R-nya juga diuji untuk cari faktor skalanya. Oke. Untuk cari faktor skala cukup satu titik aja kalian uji. Kecuali kalau untuk cari bayangannya. Berarti harus dipakai semua. Aman? Bisa? Untuk yang dilatasi, ada pertanyaan enggak? Bandar harap ini nggak bikin adik-adik pusing, karena ini sebetulnya gampang. Kita tinggal bermain di skala aja. Ya, kalau skalanya udah ketemu, atau ada di soal, kita tinggal mainin konsep ini aja kan. Tapi perhatikan, titik pusatnya apakah 0,0 atau koordinat yang lain. Gitu. Ya, silakan dicatat. Nah, di sini kita coba lihat soal dari dilatasi. Contohnya seperti apa? Kira-kira ada yang mau bertanya nggak untuk contoh dua konsep dilatasi terhadap titik pusat dan terhadap titik S. Titik S itu koordinatnya beda. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Langsung open mic aja kalau ada. Kalau tidak ada, Kak Bandar akan kasih soal tentang dilatasi.
nggak banyak soalnya, dikit. Nah, tolong adik-adik perhatikan yang penting adalah faktor skala sama pusat dilatasinya ya. Dua faktor itu sangat menjadi penentu untuk dilatasi. Jadi harus jeli melihat. Ya, catatan untuk konsepnya, nyari bayangannya tadi, tolong dilihat lagi untuk kerjain soal ini. Ya, kita benar siapin dulu. Oke. Ini diemnya bingung atau paham nih? Kak Bandar juga harus menebak-nebak nih. Kalian paham benar-benar atau diemnya tuh bingung? Kalau bingung tolong tanya ya dek ya. Oke, ini aja. Adik-adik coba lihat 5 soal ini dan coba kerjakan. Kalau selesai langsung kita bahas. Kalau enggak nanti kita bahas di hari Senin. Kalau bisa semuanya, ya.
Oke, adik-adik nanti kita bahas lagi di hari Senin ya. Jadi kerjakan saja dulu. Nanti hari Senin Kak Bandar minta kalian presentasi dari jawaban kalian ya. Siap-siap aja nanti akan random acak pilihnya ya. Ya. Kak, belum screenshot, Kak. Oh, tugasnya. Ya. Oke. Sudah? Sudah. Nah, yuk kita absen. Oke, silakan open cam-nya adik-adik. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Jangan lupa ada tugas 5 soal ya. Yuk, ya. Oke.